Oke, selamat datang di kantor saya. Dengerin deh, di sini tuh emang nggak ada yang namanya sepi. Yang ada cuma, ya ini, Symphony Deru Mesin. Mesin-mesin inilah yang mengubah sampah plastik segede gaban jadi komoditas yang super berharga. Percaya deh, ini bukan sekedar daur ulang biasa yang kalian bayangin. Ini tuh rekayasa presisi. Yuk, saya bakal ajak kalian lihat langsung gimana semua ini bekerja, langkah demi langkah. Nah, itu dia. Buat orang luar, suara ini mungkin ganggu banget ya, berisik. Tapi buat kami yang kerja di sini, wah, ini musik di telinga kami. Setiap deru, setiap dentuman, itu tuh suara cuan. Suara dari sesuatu yang tadinya dibuang, sekarang jadi punya nilai. Itulah intinya. Jadi, kalau di kepala kalian daur ulang itu cuma soal pilah-pilah botol, cuci, terus udah, buang jauh-jauh deh pikiran itu. Yang kita lakukan di sini itu jauh lebih dalam. Kita ini merekayasa ulang materialnya. Jadi, bukan cuma dibersihin, tapi kita bongkar struktur plastiknya, terus kita bangun lagi dari awal. Betul, ini rekayasa ulang. Kita ambil sampah, terus kita lewatin serangkaian proses yang presisi banget. Mulai dari dicacah, dicampur, dilelehin, sampai dipotong. Tujuannya, buat ngubah sampah itu jadi bahan baku murni lagi. Anggap aja ini kayak tarian balet mekanis, dan setiap mesin punya perannya masing-masing. Oke, langkah pertama, penghancuran. Lihat kan tong-tong biru itu gede-gede, nggak praktis. Jadi tugas pertama kita ya, hancurin itu semua jadi potongan-potongan yang lebih kecil biar gampang diolah. Disinilah kekuatan mesin yang brutal ketemu sama kebutuhan efisiensi. Nah, ini dia tujuannya. Kelihatan kan bedanya? Di kiri itu sampah mentah, bentuknya nggak karuan, gede, susah dipegang. Terus lihat yang kanan, itu hasil akhirnya. Pelet-pelet kecil, seragam, siap dijual. Dari yang tadinya nggak ada nilainya, bahkan minus, jadi sesuatu yang berharga tinggi. Keren kan? Kenalin, ini monster pertama kita, mesin penggiling. Anggap aja ini shredder versi industri. Di dalamnya, itu ada pisau-pisau baja yang muter kencang banget, siap mencabik-cabik plastik apapun yang kita masukin. Tong biru tadi, cuma butuh beberapa detik buat jadi serpihan-serpihan kecil seukuran kuku. Prosesnya emang kelihatan brutal, tapi ini wajib hukumnya. Oke, setelah jadi serpihan kecil, plastik ini kita bawa ke dapur. Nah, di sini kita udah nggak ngomongin kekuatan kasar lagi, tapi soal resep dan presisi. Disinilah kita nambahin sedikit bumbu rahasia buat bikin plastik dengan spek yang kita mau. Bahan utamanya tentu serpihan plastik tadi, tapi resepnya selalu beda-beda, tergantung pesanan. Misalnya klien minta produk akhirnya warna biru, ya kita tambahin pigmen biru. Atau butuh yang lebih tahan api, kita campur flame retardant. Mau yang lebih lentur, kita kasih plasticizer. Setiap bahan tambahan ini yang nentuin karakter akhir si plastik. Tentu aja, semua bahan tadi harus nyampur rata sempurna. Nah, disitulah tugas mesin mixer industri ini. Cara kerjanya mirip banget sama molen semen, muter terus, ngebolak-balikin isinya sampai setiap serpihan plastik itu terlapisi sempurna sama aditifnya. Kuncinya di sini tuh konsistensi. Setiap butir pelet yang dihasilkan nanti harus identik. Siap, persiapan udah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian paling inti dari semua proses ini. Disinilah campuran plastik yang udah kita racik tadi bakal mengalami transformasi total, lewat panas yang luar biasa dan pendinginan yang super cepat. Ini dia jantungnya pabrik ini, mesin ekstrusi. Disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Mesin ini tugasnya ngambil serpihan plastik padat, terus dengan kombinasi panas dan tekanan yang presisi, dia melelehkannya jadi cairan kental. Cairan inilah yang kemudian didorong keluar buat dibentuk. Proses di dalam mesin ini ada 3 tahap penting. Pertama, pemanasan. Suhunya harus pas banget. Misalnya nih, buat plastik jenis polietilena, kita harus jaga suhu di sekitar 180–200 derajat Celcius. Kalau kepanasan dikit aja, plastiknya bisa gosong. Kedua, ekstrusi. Plastik yang udah cair sempurna, didorong paksa lewat cetakan, keluarnya jadi untayan panjang panas, mirip spaghetti. Ketiga, pendinginan. Untayan panas ini langsung kita tarik masuk ke bak berisi air dingin. Kejutan suhu ini penting banget buat ngunci struktur molekulnya biar produk akhirnya jadi kuat. Oke, plastik kita udah berhasil dilelehin, dibentuk jadi untayan, dan dikeraskan. Sekarang tinggal satu langkah mekanis terakhir, ngasih dia bentuk akhir yang bisa kita jual. Dan inilah dia mesinnya, pelletizer. Tugasnya simple tapi krusial, motong untayan plastik tadi jadi butiran-butiran kecil yang kita sebut pellet. Kedengarannya gampang, tapi pisau di dalamnya itu muter dengan kecepatan ribuan rotasi per menit. Presisi jadi kunci di sini. Klien kami butuh pellet yang ukurannya seragam, biar mesin produksi mereka jalan lancar. Jadi, setiap butir pellet harus punya ukuran dan berat yang nyaris sama persis. Nah, setelah semua kerjaan mesin selesai, sekarang giliran sentuhan manusia. Kita cek lagi secara visual, mastiin warna dan kualitasnya udah oke. Terus, peletnya kita timbang dengan akurat, baru deh dimasukin ke karung. Oh ya, perhatiin deh cara kami nutup karungnya. Masih dijahit manual loh. Ini teknik lama tapi terbukti paling kuat dan aman buat pengiriman. Jadi, inilah hasilnya. Kelihatan banget kan transformasinya? Dari tumpukan sampah tong biru yang berantakan, jadi karung-karung berisi bahan baku industri yang rapi dan terukur. Ini udah bukan sampah lagi, ini produk hasil rekayasa yang siap memulai hidup barunya. Ini jadi pertanyaan menarik buat kita semua. Proses ini adalah akhir dari perjalanan sebuah limbah. Tapi, pelet-pelet ini jelas bukan akhir dari cerita. Mereka ini justru sebuah awal yang baru. Jadi, pertanyaannya adalah, kira-kira mereka bakal jadi apa ya selanjutnya?